Nah, kriteria saya mulai seperti Aldi, kesehatan, IPR, negara WLC, termasuk KPC sebelum mau ke KPC dari Banjar Melakot. Jadi sejarah Yaku adalah sebetulnya sejarah sosial seperti ini. Karena dulu ya, saya terus nilai bersama dulu. Jadi kebetulan itu malah itu mana bersih. Malah itu mana bersih. Malah itu mana si bupati. Iya. Ada pikiran kamu ada bersih. Kira yang terlibat pemekaran kabupaten Sigi. Karena terdapat ada dari pemekaran kabupaten Sigi. Dua dia lagi dia terjalan tapi berikan Yaku sebetulnya bukan juga orang baru di sini. Tahun 83 saya sekolah di Sidera. Saya sekolah SMA di Sidera. 83, 84, 87. Tapi sekolah di Sidera itu saya belajar dengan petani. Saya namanya praktek di kampung-kampung petani. Jadi tahun 2000 saya sudah mulai mengenal sebagian persoalan yang menghadapi petani di sini. Karena itu alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mengidap penyakit orang kota. Dan ini penyakit orang kota. Penyakit orang kota sendiri. Orang kota itu kalau pergi ke Mata Timali, pergi ke Balane, pergi ke Kamarora, pergi ke kampung-kampung, yang dia bilang indah betul pemandangan. Kaya bunga, gaya bena, gaya paena, itu betul mengagumi keindahan alam pedesaan. Nah, memang indah alam pedesaan itu. Tetapi penyakitnya adalah merupakan persoalan di balik keindahan alam pedesaan itu. Orang kota merupakan persoalan bahwa di desa yang dilihat gunungnya indah itu, di desa yang dilihat airnya bagus, di desa yang dilihat upaya nagaya itu ada persoalan termasuk persoalan kekerasan terhadap perempuan. Ada masyarakat kita yang menghadapi persoalan sehari-hari, ada selama sekolah itu. Ada persoalan yang menghadapi masyarakat kita di balik keindahan nagaya sungai tadi itu. Nah, sulius. Kira-kira begitu. Itu penyakit orang kota, sehingga orang kota kadang-kadang tidak pernah peka dan peduli bahwa ada manusia seperti manusia yang hidup di kota itu juga di desa yang memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan haknya untuk membuat sekolah dengan nyaman, untuk mamalah mau ngaliose, untuk mamalah mau berobat ke rumah sakit, untuk mamalah dan seterusnya. Artinya ada jarak yang jauh, ada kesempatan yang berbeda yang dialami oleh mereka yang kebetulan memiliki kekuasaan dengan kita yang ikut kekuasaan ini kan. Saya sejak tahun 83 berkeliling kampung, kemudian jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian. Saya juga berkeliling di sini. Dulu tahun-tahun 90-an di mana orang dilarang bicara politik. Jangan jadi alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di sini. Ada gaul zaman Orde Baru, zaman Pak Soeharto. Memanglah kita berkumpul gini. Kalau kita berkumpul lebih dari orang dianggap sebagai pemberontak, maka bisa ditangkap begitu. Di tahun-tahun itu, di tahun-tahun itu orang tidak berkumpul ini. Kamu mulu kita, saya tahun 93 itu dikurangi, di atasnya kita itu. Dulu ada persoalan air di sana. Di mana orang tidak mau datang ke sana bicarakan persoalan. Saya dengan teman-teman saya datang ke Porame waktu itu bilang bahwa tidak boleh ada Porame. Diambil sebagai wewenang karena kebutuhan orang Porame kan air. Saya air dan pertaniannya juga di Bobo juga ada persoalan yang sama. Saya berkeliling sini bertemu dengan seperti ini kan, membicarakan bagaimana masyarakat harus mendapatkan hak-haknya dan bisa juga hidup sama dengan mereka yang ada di kota sana atau mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang punya harta, memiliki jabatan, memiliki keluarga-keluarga yang bisa mempunyai peran tidak hanya di dalam kota tapi bisa keluar daerah kan gitu.
hak kita sama sebetulnya, tetapi masalahnya kesempatan tidak sama. Kenapa kesempatan tidak sama? Karena itu tadi kan, pemerintahan tidak mengurus bagaimana seharusnya pendidikan dibuat menjadi adil. Pemerintahan tidak mengurus bagaimana seharusnya ada penataan produksi pertanian supaya harga pertanian tidak hanya tinggi hasilnya, tapi juga ada jaminan terhadap mereka petani. Itu yang kita lakukan selama ini. Terakhir untuk melindungi itu juga salah kita bersimul itu ada yang lain kan. Mereka harus mentopi kemaluan dengan cara yang sempit, kemudian beranak pinak, banyak anaknya tidak cukup tahan, tidak bermelindungi untuk bertahan hidup. Tapi begitu bertahan melindungi dikejar, dilarang mereka di sana dari Taman Nasional, tidak boleh dari sana. Tapi kita juga bahwa dan teman-teman pergi ke sana bersama dengan saudara kursi yang perlu dilindungi, bila haknya kita sebagai warga negara Indonesia untuk juga bisa hidup termasuk di tanah dilindungi. Kita bertahan di sana. Jadi pekerjaan saya kalau kawan saya masih tadi bilang, memang begitu pekerjaan kita selama ini kan. Dan saya berharap ini bukan hanya bagaimana makalah jadi kita sosialisasi soal ini, tapi juga saya ingin mengajak kita semua, mengajak kita semua bahwa bekerja menjadi pekerja sosial itu menjadi satu yang penting hari ini, penting sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena banyak di luar kita, di luar tempat ini pada saat sementara kita bicara ini, bersama dengan pada saat kita bicara ini di luar tempat ini, masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan pertolongan teman-teman semua, teman-teman ibu ini. Soal kekerasan rumah tangga, soal kesulitan bertahan hidup, soal macam-macam kan itu membutuhkan bahasa gapur solidaritas sosial yang tinggi, membutuhkan satu di mana orang harus saling peduli dalam hidupnya kan. Oleh karena itu menjadi tugas kita sehingga kita betul-betul menjadi manusia ketika kita bisa menolong sesama kan, bisa gitu kira-kira. Saya harap keluar dari tempat ini juga utamanya berkaitan soal kekerasan dalam rumah tangga, berkaitan dengan soal yang dialami kaum ibu-ibu di sini menjadi tanggung jawab kita semua sesudah pulang dari tempat ini untuk terus mendorong lagi kan, memperhatikan sesama sehingga tidak ada lagi atau paling tidak mulai berkurang kejadian-kejadian kekerasan, ketidakadilan terhadap khususnya kaum perempuan kan gitu. Nah, itu santanya lima. Saya nggak gitu. Saya kira itu bagi saya ada yang mau tes apa kabar sedikit kira-kira sama dengan orang lain yang akan kembali mau tes anubelo. Saya tidak akan mau tes anubelo. Saya perkenalkan diri saya itu insya Allah ada mau miramio, ya aku tuh kamu ya. Ada yang memang mau kamu. Ada mau miramio, saya pakai kayak aku tuh kamu. Dengan kawan kita milisi, kalau insya Allah merah itu pemilu. Pas ada itu pemilu, ya aku insya Allah memayu bupati sini. Pemilihan bulan Desember ini berarti kamu miramio. Desember insya Allah ada tanggal 2 tanggal 9 Desember pemilihan. Berarti kamu miramio ya. Yang aku nih Aristan pertama dulu ya. Apa kamu ramai? Emang aku kamu cuma. Jadi maka apa yang aku cuma itu di balanya. Kemana ya? Pertama dulu ya. Dari lain ini aku toh. Ini bagi aku. Insya Allah. Ayat yang menunjukkan tidak penting menjadi bupati bagi Aristan. Yang penting adalah apa jabatan bupati itu penting karena berkaitan dengan nasib banyak masyarakat di sini kan. Jangan kau pikir nanti toh kita ini hidup ini, nasib kita ini tidak hanya ditentukan di ruang di mana kita tinggal hari ini, tidak hanya ditentukan di dapur kita, nasib kita ini tidak hanya ditentukan di kamar tidur kita, tidak hanya ditentukan di alam tanah kita, tidak hanya ditentukan di sawah kita, di ladang-ladang kita, tetapi kebanyakan nasib kita ditentukan di sana, di ruang 3 kali apa, di ruang bupati, di ruang anggota DPR, di ruang kepala dinas. Aku ya di sana semua ditentukan. Ada pembangunan ini, di sana semua ditentukan anggaran pembangunan, di sana semua ditentukan soal rencana pembangunan. Oleh karena itu ada pepatah bilang begini, walaupun kita ini benar, kita ini baik, tetapi jika tidak memiliki kekuasaan untuk bisa mewujudkan kebaikan itu, maka sulit kita. Kenapa? Walaupun kita, saya percaya kawan saya kita adalah orang baik, dia peduli kepada kita semua. Saya percaya lembaga nanti orang baik. Saya percaya kepada orang baik. Tetapi dengan kekuasaan yang terbatas tidak bisa mengurusi semuanya kan.
Kenapa? Karena terbatas kekuasaannya. Kata Pala dia punya kekuasaan, tapi terbatas di desa begitu. Kalau kita Lepagaran punya kekuasaan, tapi terbatas di desa. Sementara di luar desa kita ada banyak persoalan-persoalan yang juga membutuhkan kekuasaan untuk mengurusi itu. Dan itulah kekuasaan bupati. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya sudah mengurus LSM ini, saya sudah mengurus jasa, mengurus KPST, mengurus Wali, mengurus DPR, mengurus semua lembaga itu, maka sudah saatnya juga mungkin kita penting untuk mengurus Korea dengan menjadi bagian dari pemerintah itu pasti. Kalau kita jadi pemerintah, maka kekuasaan kita menjadi lebih luas sehingga jangkauan ruang kita atau kesempatan kita untuk melayani lebih banyak orang daripada 1-2 orang itu akan menjadi lebih luas. Isi kira-kira. Jadi mereka komio, pasal itu komio, bukan mau miran tapi mereka itu komio kukunya kamu dan ibu, insya Allah akan menjadi bupati aku, bagi aku, bagian Korea, isi kira-kira. Jadi terima kasih banyak. Mau minum berapa? Mau minum berapa yuk? Mesti ya. Nanti kan gula baik. Tiga gula apa rasanya mau gimana? Mau tiga gula. Mesti ya. Mesti ya. Jadi baik ibu-ibu sekalian, saya pandu lagi.